Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Kau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin tadi. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Akhirnya kan kalau disuruh ke kanan ya ke kanan, ke depan, nah seterusnya dan seterusnya. Itulah yang terjadi kalau politik itu dijalankan tanpa prinsip. Dan itu yang hari-hari ini sedang kita saksikan. Makanya desain kelembagaan kita ini harus ditata ulang. Proses rekrutmen, panitia seleksi, dan ada kemauan politik. Kemauan politik dari pemimpin untuk tidak mengulangi hal-hal semacam ini. Sudahlah, rusaknya sebuah bangsa itu dimulai dari rusaknya pemimpin. Tidak ada bangsa di dunia yang bisa maju oleh sebuah institusi yang dibangun, yang pemimpinnya, yang pondasinya itu pondasi yang tidak bermoral, gitu. Pondasi yang tidak punya martabat, yang rapuh. Itulah kenapa di luar negeri itu kalau mereka terkena skandal, ya mereka belum terbukti atau tidak. Nggak penting bagi mereka, ya yang penting saya sudah dianggap ada cacat, ya saya mundur. Jabatan itu bukan dipertaruhkan mati-matian, ditunggu dipecat dulu baru mundur, enggak. Di sini kita harus belajar sepertinya. Kita harus mengevaluasi. Apa iya sih selamanya kita akan mengendalikan politik ini tanpa prinsip? Apa iya sih kita ini, bangsa ini akan didrive, akan dikendarai atau dipimpin atau dilokomotifi oleh orang-orang yang mediocre secara integritas dan mediocre secara moralitas gitu loh, secara mental. Nah, kalau selamanya seperti itu, main sepak bola saja kalau klubnya pemainnya mediocre dan antar pemain tidak kompak, ya akan jadi lumbung gol kan, kalah terus-menerus. Tapi kalau dia di situ misalnya orang-orangnya adalah orang-orang hebat dan satu sama lain sangat kompak, ya hasilnya juara. Seorang pemimpin lembaga negara tetapi radar etikanya tidak berfungsi kan. Nah, itu kemarin itu padahal sudah diberhentikan, masih melakukan press conference secara terbuka di depan wartawan, kemudian tidak ada satu patah kata pun permintaan maaf, bahkan mengucapkan alhamdulillah telah berakhir tugas beratnya. Ini saya melihat, aduh ini luar biasa ini. Manusia seperti ini bagaimana bisa terpilih menjadi ketua KPU gitu loh. Bahkan kalau kita lihat kan ini bukan kali pertama Hasyim ini melakukan pelanggaran etika kan. Kan sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa kali dia bahkan sanksi. Kalau beberapa orang melihat sebenarnya waktu kasusnya wanita emas itu, Hasnai itu pelanggarannya jauh lebih berat karena apa? Karena Hasnai itu kan pihak yang juga terlibat langsung atau yang terkait langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Dia adalah ketua umum partai Republik Satu yang sangat berkepentingan untuk diloloskan. Dan kalau kita lihat dari hasil di DKPP itu kan kemarin ya ada interaksi kan Hasyim dengan wanita emas ini, dan semestinya itu harusnya sanksi pemecatan itu diberikan jauh-jauh hari, tidak setelah pilpres itu selesai. Jadi kalau kemudian ada yang menilai atau menduga ini karena tugasnya sudah selesai makanya sekarang dikenai sanksi begitu berat, ya tidak boleh-boleh saja, salah juga kan, meskipun kita sulit untuk membuktikan seperti itu ya. Tetapi kalau umpamanya DKPP itu lebih bersikap tegas dari sejak awal, saya pikir hal-hal seperti ini tidak akan terjadi dan KPU bisa diselamatkan sejak awal. Soal etika ya susah ya, gimana kita berharap, ya faktanya banyak pemimpin kita yang sama sekali tuna etika. Ya kita juga bingung kenapa dia malah tidak minta maaf, tetap malah bilang alhamdulillah sudah lepaskan dari beban tanggung jawab di KPU. Jadi atau mungkin kita sudah terlalu jauh kali mereka itu standar etikanya dibandingkan dengan rakyat kebanyakan ya. Mungkin bagi mereka itu melakukan kekerasan seksual dan terbukti itu mungkin bukan sebuah pelanggaran
pelanggaran etika. Padahal kalau bagi rakyat, wah itu pelanggaran yang sangat memalukan lah, yang luar biasa tidak bisa ditoleransi kan. Tapi kalau mereka melihatnya itu sebuah pelanggaran, ya kita mau bilang apa lagi? Mungkin standar etika mereka berbeda dengan standar etika orang kebanyakan. Sama seperti kasus waktu MK itu kan, kalau MK sudah menyatakan Pak Anwar Usman itu melakukan pelanggaran etika juga, tetapi Pak Anwar Usman kan tidak mengakui, dia kan malah mengajukan banding kalau tidak salah kan untuk menggugat putusan itu kan. Jadi iya, pemahaman mereka para pemimpin kita ini, para pemimpin yang dipilih dengan cara yang menurut saya tidak bagus ini, itu mungkin punya pemahaman etika yang berbeda dengan pemahaman etika kebanyakan orang ya. Tapi yang pasti pemahaman etika rakyat kebanyakan menurut saya yang paling benar lah, bukan pemahaman etika mereka. Yang menyedihkan itu, dia sudah tidak menjadi ketua KPU, tetapi melakukan press conference di depan wartawan, didampingi oleh komisioner KPU yang lain. Tidak ada kalimat-kalimat penyesalan di sana kan. Gitu. Nah, seharusnya komisioner KPU yang lain juga harusnya tidak ikut mendampingi. Iya, dan memang tidak kasus memaling ini kan sudah berhenti kan? Gimana, Mas? Ya sejak dibacakan. Iya. 7 hari setelah Presiden menerbitkan kepres pemberhentian, ya dia dinyatakan berhenti. Kalau soal-soal itu terbuktilah bahwa kita ini sekarang menghadapi sebuah krisis yang luar biasa, krisis moral yang luar biasa, krisis pemahaman kita tentang makna moral mental. Inilah kalau kemudian kesenangan itu mengalahkan segala-galanya. Kembali ke soal statement Gandhi, dosa sosial, agama tanpa pengorbanan. Orang beragama tapi tidak mau berkorban. Jadi bahkan kemudian agama dijadikan sebagai alat politik. Agama dijadikan sebagai alat untuk memburu kekuasaan. Agama dijadikan justifikasi, diperalat untuk memburu rente. Nah, itu semua menunjukkan mulai runtuhnya moral, runtuhnya krisis yang ada di kita. Padahal kita ini kan sejak merdeka, itu sudah dibimbing. Tiap Senin sekolah itu kita diajari menyanyi Indonesia Raya. Di beberapa tempat bahkan setiap hari jam 10 pagi itu diperdengarkan Indonesia Raya. Ada sebuah kalimat yang sangat penting dari yang ditulis oleh W.R. Supratman. Bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Artinya jiwa dulu, baru kemudian badan. Karena kalau jiwanya sehat, kemudian otaknya juga moralnya beres, mentalnya itu beres, maka badan, fisik itu semua akan mengikuti. Kita ini kan sekarang seperti kayak dibalik. Fisik kita geber mati-matian. Infrastruktur kita bangun habis-habisan. Tidak salah selama itu dilakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak korup ya. Tetapi yang kita saksikan kan fisik digeber, tetapi mentalnya rapuh. Mentalnya tidak dibangun. Kebalik kita ini. Kepada bangunlah badannya, baru bangunlah jiwanya. Bukan seperti yang dikatakan oleh W.R. Supratman. Bukan pula seperti yang dikatakan oleh Bung Karno dalam pidato 17 Agustus 1956 itu, bahwa kita diharapkan untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru. Nah, manusia baru seperti apa? Kalau yang terjadi justru sebaliknya. Manusia yang bukan putih tapi belang bonteng, penuh dengan noda celah di mana-mana kan? Manusia yang spiritnya, mentalnya lemah, tidak mental baja. Mentalnya adalah mental yang sangat lembek, yang mudah sekali patah gitu. Lalu bukan lagi spiritnya bukan seperti elang Raja Wali, tapi spiritnya itu seperti bebek lumpuh kan kira-kira begitu. Sudah bebek lumpuh pula, yang gampang sekali dikendalikan, tidak memiliki soul, tidak memiliki jiwa kepemimpinan, tidak memiliki jiwa untuk standar moral yang tinggi gitu loh. Karena pemimpin itu harus memiliki standar moral yang tinggi. Nggak usah kita cari contoh di luar lah, kita cari contoh di dalam negeri saja. Bagaimana Bung Hatta? Bung Hatta, seorang wakil presiden. Bung Hatta sangat pingin punya sepatu Beli. Sampai dia lihat ada koran iklan sepatu Beli. Dia gunting iklan itu, dia tempel di tembok begitu. Suatu saat kalau saya punya rezeki, saya akan beli sepatu ini. Biar alamatnya tetap tertera di situ. Tetapi akhirnya ya karena tidak memiliki uang pribadi dan tidak mau menggunakan fasilitas negara, ya akhirnya Beli tidak kebeli. Ketika Bung Karno menawari Bung Hatta untuk berhaji menggunakan fasilitas negara, Bung Hatta menolak. Bung Hatta mengatakan ya rakyat kita belum makmur, rakyat kita ini. Jadi janganlah uang negara digunakan untuk fasilitas pemimpinnya. Pemimpin itu prinsip Bung Hatta kan sama kayak Kiai Haji Agus Salim, sama kayak filsafat Belanda itu. Leiden is lijden. Memimpin itu menderita. Jadi harus berkorban. Nah, kalau Leiden is lijden itu, kalau memimpin itu mau menderita, ya seperti Bung Hatta ini. Nah, sekarang enggak. Fasilitas, kalau bisa fasilitas negara, pakailah itu fasilitas negara. Sampai kemudian melakukan kekerasan seksual pun menggunakan fasilitas
fasilitas negara kan gitu. Ya gimana nggak fasilitas? Aturan dirombak, diatur, kemudian menyiapkan kamar hotel dengan menggunakan uang negara. Uang KPU kan uang negara. Lalu kemudian ke Bali dan seterusnya lah. Semua sampai untuk traktir makan dan seterusnya kan pakai uang negara. Sampai menelpon untuk ngecat cat mesumnya pun juga pakai uang negara kan itu kan. Karena kan komunikasi kan ditanggung kan oleh anggaran negara. Jadi kebalik-balik sekarang ini. Uang negara dipakai, disedot habis-habisan untuk kepentingan pribadi. Untuk memenuhi hasrat-hasrat, syahwat-syahwat, apakah itu syahwat seksual, syahwat kekuasaan. Ya kalau mau melakukan itu dan dia bukan pejabat publik, itu kan urusan masing-masing. Tidak akan ribut kalau Hasyim Asy'ari bukan siapa-siapa. Tapi persoalannya dia kan pejabat publik. Menggunakan fasilitas publik. Jadi itu sudah kalau di dalam ini ya dosa kuadrat itu. Berlipat-lipat itu. Jadi dunia dosa, akhirat juga dosa. Apalagi sudah jelas dosa, dia nggak mau minta maaf, nggak mau dia malah bilang alhamdulillah. Malah bilang alhamdulillah. Itu yang bikin saya gawat. Ketika di Q&A Metro TV misalnya, ketika waktu itu ditanya oleh seorang panelis tentang kasus ya, kan waktu itu kan masih belum terbukti kan. Hasnaini ya. Kasus itu Hasnaini, kemudian kasus yang wanita emas, kemudian kasus beberapa yang kemudian ada kasus yang lain itu yang terkait dengan kekerasan seksual, asusila itu. Ditanya bagaimana pandangan Pak Hasyim. Hasyim mengatakan apa? Ini Mbak, risiko orang ganteng. Katanya risiko orang ganteng. Astagfirullah. Jadi saya kehabisan kata-kata. Betul, speechless sepertinya Mas Gari. Ya kehabisan kata-kata menghadapi seperti ini ya. Anehnya kok ya kepilih gitu loh. Jadi pimpinan lembaga. Jadi standar kita itu memang sengaja dipilih orang-orang yang lemah. Iya, itu balik lagi. Kan ada panitia seleksi. Kemudian komisioner KPI itu kan di fit and proper test. Komisi 2 DPR. Iya kan? Tapi mengapa sampai terpilih manusia-manusia seperti Hasyim Asy'ari ini gitu? Loh, waktu fit and proper test kan juga kontroversial lagi. Iya, jadi betul. hari kedua proper test itu nama-nama komisioner KPU dan Bawaslu itu sudah beredar. Dan akhirnya betul itu. Dan kan? akhirnya betul. Jadi Sama persis. sama persis. Ya, Jadi apa coba bisa kita? Itu proper test buat apa? Memang sudah ditetapkan sejak awal, sudah disian orang ini jadi fit and proper test, seleksi di tim seleksi, kemudian juga proses itu cuma formalitas saja. Sebenarnya sudah diinginkan, dan siapa yang menginginkan itu yang pasti yang punya pihak-pihak yang punya berkepentingan kan. Jadi sekali lagi kalau sistem seleksinya masih seperti ini kok ya nanti akan ada lagi Hasyim yang baru, Firly yang baru, Anwar Usman yang baru. Sistem kayak gini gimana? Ya sistem yang dari hulunya sudah buruk seperti ini. Kalau seleksinya didasarkan atas pesanan, atas kepentingan politik yang diinginkan pihak-pihak tertentu, ya persoalan-persoalan sini akan terus terulang. Jadi mesti ada perombakan kemampuan politik yang luar biasa. Pilihlah anggota tim seleksi yang benar-benar punya kejujuran, punya kapasitas, punya integritas, punya kredibilitas. Jadi mereka yang akan dipilih itu juga paling tidak juga yang terbaik di antara yang baik-baik, bukan yang baik di antara yang buruk-buruk. Karena takutnya kalau di tim seleksi aja sudah orang-orang yang baik di antara yang buruk, kita khawatirkan ketika nanti ke DPR misalnya, itu akhirnya malah yang buruk-buruk yang terpilih. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga. Krisis ini tidak boleh berlanjut dan harus ada kemauan politik dari pimpinan. Dan kalau soal etika itu semuanya katanya ada istilah ikan busuk kan dari kepalanya. Berarti kalau kepalanya busuk itu ya badannya ikut busuk. Sampai buntutnya. Ya, buntutnya kan. Atau jangan-jangan ini orang-orang pimpinan yang level-level menengah atau level bawah itu tidak peduli dengan etika, karena pucuk-pucuk pimpinan negara kita juga tidak lagi peduli dengan etika dan moral kan. Jadi ya krisis moral tidak hanya krisis di kalangan pimpinan lembaganya, tapi krisis moral di seluruh pimpinan negara seperti itu. Hasrat Pak Hasyim mulai melambung tinggi, lihat waton bodinya demplon. Burung Pak Hasyim mulai terbang tinggi, baru bebas dari sangkarnya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.